Halo, selamat malam. Selamat Nah, malam. oke, malam ini sebenarnya mungkin kalau kita sebut perdana hari ini perdana ya. Untuk tim ini kita adakan Zoom seperti ini. Jadi mungkin next ke depan kita setiap hari Selasa kita ketemu di 7.30 atau 7.00, tergantung Abi sama Abe yang atur jadwalnya ya, kayak gitu. Jadi kita memang setiap minggu kita punya materi yang berbeda. Maksudnya kenapa kita kasih materi yang berbeda supaya apa? Supaya kita bisa membuka pemikiran kita dulu. Ya, bahwa karena apa? Konotasinya di luaran sana bahwa trading itu katanya ngabisin duit orang, ya kan? Kemudian apalagi? Katanya orang bilang kalau trading itu judi dan segala macam gitu. Nah, makanya kita kasih pembelajaran yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Karena teman-teman juga tahu sendiri ya, di luaran sana juga banyak sekali apa tuh namanya model-model bisnis yang muncul kayak gini, tapi ya hasilnya ada yang bagus, ada yang jelek, kadang-kadang juga ada yang memberikan pengajarannya nggak bagus gitu. Nah, pengajaran yang nggak bagusnya itu ya kalau bisa sih jangan diikutin gitu ya. Kemudian juga dari segi penawaran-penawaran di bisnis ini juga banyak ya, bermacam-macam kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini sih kita pengen lihat dulu ya dampak perkembangan teknologi yang dapat dirasakan pada saat ini teman-teman ya. Jangan jauh-jauh deh. Nih teman-teman yang sudah join ya, bahkan mungkin yang belum join bisa dilihat nih ya dampak dari perkembangan teknologi ya. Kalau kita namanya teknologi software atau pilot ya untuk trading gitu, untuk transaksi trading, jadi mempermudah teman-teman dalam bertransaksi gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini hasil dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Teman-teman bisa lihat tuh di 2020 ya, di Mei 2020 sampai dengan hari ini kita masih di angka stabil 1% tuh ya, 1%. Ini artinya apa? Oh, perkembangan teknologi ini harus kita ikutin. Kita harus bisa adaptasi juga dengan kondisi saat ini ya, kayak gitu. Sekarang itu sudah modelnya digitalisasi. Artinya apa? Yang dari konvensional berubah ke digital, yang dari tradisional juga berubah ke digital. Ini hasil dari dampak tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti juga adaptasi juga dengan kondisi yang ada saat ini, yang ada dengan teknologi ya kita kita pergunakan ya, kita manfaatkan ya. Ini hasilnya, coba bisa lihat teman-teman. Sampai dengan bulan Februari ini, meskipun kemarin kita ada kepleset minus 0,05%, tapi hasilnya di bulan ini kita ketemu di angka 22,13%. Keren ya? Gede nggak? Gede. Zaman kayak begini, usaha apa coba? Ya, sebulan dikasih 22,13%. Ya, orang masih sibuk-sibuk cari cari penghasilan, cari solusi di masa pandemi, ya kita sudah bisa menikmati. Artinya apa? Benar tadi kata Abi. Ya, jadi saatnya sekarang ini adalah uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Ya, berubah paradigma pola pikir seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, di sini DNA Pro ya sebagai perusahaan swasta yang bergerak dalam layanan pusat pendidikan di sektor investasi global digital, artinya apa? Kita pengen memberikan apa? Memberikan edukasi untuk lebih memahami dan membantu juga bagaimana cara melakukan transaksi dalam industri trading atau dalam industri perdagangan berjangka dengan cara apa? Dengan cara baik dan benar, teman-teman. Ya, artinya apa? Kita ini bisnis, teman-teman. Ya, bisnis itu untuk apa? Ya, bisnis untuk cari untung. Ya, bukan cari buntung. Artinya apa? Target kita itu target profit, bukan target minus atau targetnya loss. Nah, nggak kayak gitu. Tetapi di situ juga, selain itu, kita ternyata menjadi solusi atau membantu kepada sesama. Membantu kepada sesamanya apa loh? Saya punya bisnis. Ya, bisnis saya menghasilkan. Ya, saya sharing ke orang-orang supaya apa? Orang-orang juga bisa menikmati. Contoh, misalkan saya buka bisnis ayam fried chicken. Ketika ayam fried chicken itu laku, saya pengen buka lagi cabang lagi. Nah, itu bisnis bukan? Bisnis. Artinya apa? Membantu nggak? Membantu. Nah, disinilah konsep kita. Ya, konsep kita ini pengen membantu, mengedukasi juga ya untuk lebih memahami bagaimana cara melakukan transaksi dalam industri trading. Ya, kemudian teman-teman juga tahu di luar sana banyak sekali yang orang mengatakan apa tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Kalau teman-teman punya satu bisnis, kenali perusahaannya. Selain itu, apalagi kenali orang-orang yang ada di dalamnya, teman-teman. Ya, artinya apa? Kita DNA Pro semua dibuka. Kita semua transparan. Ya, kita tahu sendiri teman-teman yang punya DNA Pro adalah Pak Swanto. Ya, kemudian ada Pak Daniel Z, mungkin teman-teman sudah tahu, beliau apa namanya dengan nama lain adalah Mister Cuanisasi. Oh, udah pasti kenal lah ya. Kemudian ada Pak Daniel AB sebagai direktur kreator. Kemudian ada yang sebelahnya ya, itu juga sebagai manajemen Siapa dari itu? DNA Yang Pro. sebelahnya itu siapa itu namanya ya? Ya, ya gitu. Jadi ini semua sebenarnya ada, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana, wah DNA Pro ini bohong bla 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 segala macam loh. Orangnya juga ada, kantornya juga ada gitu. Nah, jadi jangan istilahnya teman-teman juga kalau misalkan
ada member yang bertanya, loh DNA Pro itu orang-orangnya seperti apa? Ada, tiap hari ada. Nah, ya kayak gitu. Kita juga kasih Zoom juga setiap malam juga ada. Ya, kayak gitu. Nah, yang pasti visi dan misi kita DNA Pro ini pengen membangun bisnis teknologi autopilot. Ya, karena kita mengikuti perkembangannya dan kita juga pengen punya ada dampak juga daripada si teknologi tersebut, teman-teman. Ya, artinya apa ya? Pasti kita punya transparansi. Makanya saya bilang tadi, kita transparan, perusahaan kita ada, orang-orangnya ada. Kemudian apa lagi? Ketika kita depo WD pun teman-teman juga yang melakukan. Artinya apa? Kita punya transparansi. Kemudian apa lagi? Robotnya juga, ya algoritmanya atau si autopilotnya juga kita bongkar di sini. Jadi teman-teman juga bisa melakukan yang namanya copy trade. Bisa nggak? Bisa. Apapun itu bisa di kita. Ya, kemudian apa lagi? Nilai dari sebuah kepercayaan, teman-teman. Ya, artinya apa? Nilai sebuah kepercayaan itu, teman-teman sudah percaya dengan adanya autopilot ini, dan kemudian kita juga memberikan hasil yang maksimal, teman-teman. Artinya apa? Kita punya keterkaitan atas yang namanya kepercayaan, teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, di sini juga, DNA Pro juga punya teknologi. Ya, teknologinya apa? Teknologinya itu adalah sebuah autopilot. Tapi autopilot ini digunakan secara semi otomatis, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau di ruang sana ketemu yang menawarkan satu produknya modelnya kayak kita, autopilot kayak gini, teman-teman harus lihat dulu. Ya, gini, autopilot itu dibuat oleh manusia. Kita sebut aja robot deh ya, di bahasanya ya. Robot itu dibuat oleh manusia. Artinya apa? Berarti kalau robotnya ada apa-apa, si manusianya harus siap. Benar nggak? Ya. Nah, makanya di sini teknologi yang digunakan oleh DNA Pro, 70%-nya robot. Ya, 70%-nya robot itu untuk apa? 70%-nya robot itu untuk melakukan transaksi, buy dan sell, kemudian money management. Nah, itu yang dilakukan. Ya, kemudian dia punya risk reward-nya berapa? Dia punya risk reward-nya itu 1:5. Ya, dia itu punya risk reward-nya itu 1:5, teman-teman. Artinya apa? Reward-nya 1% dengan risiko 5%. Kenapa ada risiko? Bisnis, teman-teman. Ya, semua bisnis pasti ada risiko. Ya, itu yang mereka lakukan. Jadi, robot ini yang dilakukan. Ya, robot ini melakukannya adalah seperti tadi, melakukan transaksi jual dan beli, melakukan money management, kemudian menentukan risk reward-nya juga. Ya, kemudian 30%-nya untuk apa? Nah, 30%-nya di sini adalah pertama, untuk mengupdate software. Ya, karena apa ya? Saya bilang tadi, robot itu dibuat oleh manusia. Artinya apa? Dia harus siap-siap dengan segala kondisi. Jadi selalu harus diupdate. Kemudian apa lagi? Melihat sebuah berita. Karena seorang trader itu harus punya dua tipe. Tipenya analisa teknikal, kemudian analisa fundamental juga. Dia harus tahu juga trennya itu, polanya itu kemana. Ya, kemudian apa lagi? Dia membatasi risiko di atas 5%. Makanya saya bilang tadi, pekerjaannya si robot ini 1:5, risiko 5%. Ketika robotnya selesai, kena 5%, maka robot akan berhenti. Dia tidak akan melakukan apapun. Nah, di sini gunanya seorang campur tangan manusia. Untuk apa? Untuk merecovery. Nah, ya, merecovery minus yang tadi terjadi. Nah, ya, baik itu misalkan hari ini kita recovery-nya atau besok lusa. Tetapi teman-teman sudah tahu ya, DNA ini tipenya fighter. Jadi hari itu diselesaikan langsung. Ya, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Input data ke PVS. Nah, ini teman-teman. Yang uniknya di sini kalau DNA Pro. Jadi DNA Pro ini menggunakan satu account, satu IE, satu PVS. Makanya tetap harus kita menginput data ke PVS. Jadi masih secara manual. Contoh misalkan teman-teman join dengan kita. Hari ini deposit dan segala macam. Baru besok bisa transaksi. Ya, betul. Jadi karena apa? Karena kita harus input dulu datanya. Karena apa? Kita tidak menggunakan yang namanya copy trade, PAM atau MAM. Enggak, kita tidak menggunakan itu. Jadi kita harus taruh satu IE-nya ke akun, dari akun to VVS. Nah, ya. Jadi kita robotnya atau si teknologi autopilotnya itu menggunakan namanya semi otomatisasi. Ya, semi otomatisasi itu berarti 70%-nya robot, 30%-nya adalah manusianya. Ya, kayak gitu. Kemudian, nih kita lihat lagi transparansi yang ada di teknologi si autopilot kita. Yang pasti teman-teman kalau mau copy copy tradingan kita, boleh nggak? Boleh. Caranya apa? Perhatikan dulu algoritma strukturnya. Ya, teman-teman harus lihat detect market volatility dan price action. Ya, kemudian apa lagi? Dia ketemu 3 highest candle untuk resisten dan 3 lowest candle untuk supportnya. Nah, di sini ada dia juga scanning multi time frame. Ya, jadi dia akan scanning dulu di H1, ini trennya bakal kemana? Ya, karena dia mengikuti algoritmanya yang namanya follow trend. Jadi kalau kita trading itu harus ikutin trennya, jangan dilawan. Ya, jadi dia mengikuti follow trend. Jadi dia scanning dulu dari H1 ke M5 atau dari M5 ke H1. Begitu ada sikat. Ya, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Entry konfirmasinya. Jadi entry konfirmasinya 3 highest candle, kalau mau siap-siap buy dia harus melalui area overbought-nya dulu. Baru tembus buy. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau untuk sell ketemu 3 lowest candle untuk area sell, begitu tembus sell. Nah,
Ya, ini yang paling utama yang sebenarnya teman-teman. Jadi entry key open position-nya. Jadi ketemunya bearish, bullish, bearish, atau bullish, bearish, bullish, atau bullish, 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 atau bearish, bearish, bearish. Bingung nggak? Bingung ya. Kita kasih lihat gambarnya. Nah, modelnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, modelnya seperti ini. Tuh, ya. Gambarnya teman-teman cuma ngikutin seperti ini. Jadi bearish, bullish-nya itu ini. Ya, candle naik dan turunnya. Ya, kayak gitu. Kemudian apalagi? Teman-teman bisa lihat juga di sini support sebagai harga terendah, resisten sebagai harga tertinggi. Nah, ketika ambil posisi, ketika dia tembus, breakout-nya di resisten dan support-nya. Oke, seperti ini. Gambarnya kayak gimana? Nah, supaya gampang, teman-teman kalau mau belajar trading, ya atau mengcopy transaksinya si DNA, nih kayak gini teman-teman. Ini meta. Nih, saya ajarin. Tuh, ya, kita cukup ngikutin pola ini aja. Tuh, ini berarti posisinya tuh 2, 3. Berarti tembus untuk posisi buy. Nah, sama nggak? Sama. Transaksi cukup 1 hari. Benar nggak cukup 1 hari? Cukup. Kita lihat lagi. Nih, turun, naik, naik. Berarti kalau sudah ada sebutan naiknya 2 kali, berarti itu posisinya buy. Nah, dapat nggak? Dapat. Ada lagi nggak? Ada. Nih, naik, turun, turun. Tuh, 2 turun. Berarti kita harus nge-sell. Tuh, dapat nggak? Dapat. Naik, turun, turun. Tembus ini. Sell. Tuh, panjang. Nah, ya. Kita coba lagi. Tuh, turun, naik, naik. Berarti posisinya buy. Ada lagi? Ada. Turun, turun, turun. Sell. Meskipun sedikit, tuh 2, 3, sell. Dapat nggak? Dapat. Jangan greedy, teman-teman. Ya, cukup 5, 10 poin. Selesai. Ya, kalau mau cari secara manual, ya. Nih, ada lagi nggak? Ada. Naik, turun, turun. Sell. Ada lagi? Naik, turun, turun. Sell. Gampang nggak tradingnya? Gampang. Gila, dibongkar semua di sini, Pak Indra. Iya pasti, ya. Nih gampang kan, tradingnya gampang nggak sebenarnya? Nah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau trading secara manual, ya pastikan gini, teman-teman apa tuh namanya trading itu 1 hari 1 kali, cukup nggak? Cukup. Turun, naik, naik, tembus nggak? Tembus. Selesai tradingan, selesai. Tapi ya teman-teman, jangan salah. Teman-teman melihat kayak gini gampang sebenarnya. Tapi teman-teman kalau pengen cuan dalam trading, ya dalam setiap trading kalau secara manual yang pasti teman-teman trading by moment. Jadi kalau nggak ada momen jangan masuk teman-teman. Contoh kayak gini, ini bulan Desember. Bulan Desember berarti apa? Yang laku apa? Pasti pohon Natal. Kalau nggak pohon Natal, trompet. Benar nggak? Ya kan? Tetapi kalau teman-teman di bulan Desember jualannya apa tuh namanya kambing, sapi, laku nggak? Nggak bakalan laku. Karena bukan waktunya kurban. Nah, makanya sama dengan trading, teman-teman. Ya, teman-teman harus trading by moment. Jadi, kalau ada momen, masuk. Kalau nggak ada, selesai. Makanya, kalau trading secara manual, seperti yang saya contohkan tadi, 3 candle ke atas, teman-teman tinggal siap aja. Posisinya apa? Oh, ambil buy. Siap-siap buy limit atau buy stop. Ya, kemudian pasang TPSL-nya. Selesai, tutup laptop atau tutup handphonenya, kita lihat siang. Nah, siang ketemunya apa? Profit atau loss? Itu jadi rezeki kita. Ya, jangan greedy kalau trading itu. Ya, kemudian apa lagi supaya menghasilkan cuan dalam trading? Nih, teman-teman, hitung risk rewardnya. Jangan ngitung rewardnya doang, tapi risikonya nggak dihitung. Ya, tapi hitungnya juga harus sepadan dengan modalnya. Ya, jangan misalkan modalnya cuma 500, kita masuk 1 lot, kita pengen rewardnya gede. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Selalu gunakan stop loss. Nih, kadang-kadang suka namanya psikologis trading ya. Ya, saya juga sih sebenarnya masih suka kena tuh psikologis trading. Misalkan lagi posisi buy, saya sudah pasang stop loss di bawah, tapi ternyata harga ke bawah dulu. Wah, kayaknya ini pasti ke bawah dulu. Tarik dulu deh. Nah, stop loss-nya, gitu kan? Nah, tarik dulu deh stop loss-nya. Ya, ditarik lagi. Terus harganya ternyata turun lagi, tarik lagi. Terus aja kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Jadi trading itu harus sesuai dengan momennya. Kemudian selalu pasang stop loss-nya. Ketika setelah kena stop loss, sudah selesai, berarti rezeki kita hari itu belum ada. Nah, ya. Kemudian apa lagi, teman-teman? Jangan terlalu terpaku pada teknikal, waspadai juga news release. Kita juga pernah kena. Waktu bulan Mei itu kita ketemu minus 9,3. Karena apa? Karena news. Kemarin kita kena 7,3 karena apa? Karena news. Ya, gitu. Jadi teman-teman juga harus membaca juga. Ternyata ini news besarnya itu kayak gimana. Nah, seperti gini. Contoh news besar terjadi ketika misalkan di minggu pertama nih, di awal bulan, nanti Jumat, itu ada namanya payroll. Nah, itu impact besar. Kemudian tanggal 15 sampai 17 itu ada namanya FOMC. Ya, jadi itu datanya Eropa, keuangan Eropa.
Nah, ya itu juga data besar. Jadi harus dilihat juga, harus diwaspadai. Tetapi yang pasti teman-teman ya, guna menghasilkan cuan dalam trading dengan tidak menggunakan yang namanya psikologis dan segala macam, tetap teman-teman gunakan software autopilot. Nah, supaya apa teman-teman? Nih, kita lihat ya, supaya tidak terjadi seperti ini teman-teman. Nah, ya, siapa yo tradingnya kayak begitu, ya. Begitu buy, turun ke bawah, buy lagi, turun lagi, buy lagi, ujung-ujungnya bye-bye, ya. Jangan kayak gitu, ya. Jadi gunakan software autopilot, tapi teman-teman juga harus lihat, ya. Software autopilot, raportnya itu seperti apa, ya. Nah, di sini, ya, awalnya kita punya teknologi trading, ya, seperti kita tahu nih, ya. Dulu itu teman-teman kalau tahu, dia itu masih menggunakan namanya dealing quotes, ya, dealing desk, ya. Jadi saya sama Pak Abi juga dulu pernah jadi seorang dealer. Ya, jadi dulu itu tahun 2004, ya, 2004 saya masih ngalamin yang namanya trading menggunakan telepon. Jadi kita siap-siap tuh dari rumah. Saya punya apa tuh namanya indikator, saya siapin, oh ini buat posisi buy di sini, posisi sell di sini dan segala macam. Sudah siap, datang masuk ke kantor. Begitu masuk ke kantor, saya siapin di komputer segala macam. Oke. Begitu pada saat mau transaksi, saya angkat telepon. Dealing DQ. Nah, baru dealingnya kasih harga ke kita. Nah, dulu itu modelnya kayak gitu, teman-teman. Tapi dengan adanya teknologi, ya, 2005 muncul yang namanya MetaTrader 4. Nah, akhirnya apa? Mulailah di situ, mulai munculnya yang namanya internet. Kemudian spesifikasi dari komputer semakin canggih. Ya, akhirnya mulailah tuh yang namanya trading secara online. Tapi masih menggunakan secara manual. Karena dulu masih belum ada yang bisa bahasa yang namanya program. Ya, kalau sekarang sudah banyak. Jadi teman-teman yang punya anak sekolahnya apa tuh namanya IT, ya pasti tahulah bahasa program C++ atau bahasa Python. Nah, itu bisa bikin robot. Nah, ya, dari dulu itu juga dari manual menggunakan telepon, menggunakan pager. Nah, sekarang mulai menggunakan yang namanya trading online, menggunakan Meta. Ya, nah maju terus ya kan sampai dengan tahun 2021 ternyata makin banyak tuh orang-orang yang menggunakan automatic trading. Tapi harus dipahami dulu, autopilot atau automatic trading atau robot trading itu adalah sebenarnya ya bisa kita sebut dengan yang namanya expert advisor. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut penasehat ahli. Ya, tetapi dengan kata lain, expert advisor adalah suatu perangkat lunak yang diprogram khusus untuk membantu manusia dalam mengambil alih transaksi. Kalau di kita berarti di perdagangan berjangka. Jadi segala bentuk transaksi perdagangan dengan menggunakan robot trading sehingga dapat dikategorikan sebagai pembantu trading. Nih ya, makanya saya tadi di awal dijelasin. Ya, robot itu harus semi otomatis. Karena apa? 70% robot, 30% manusia. Karena apa? Robot expert advisor atau autopilot ini dia hanya sebagai pembantu trading. Jadi tetap harus ada yang mengawasi teman-teman. Nah, ya kayak gitu. Jadi robot itu adalah hanya sebagai fasilitatornya, ya atau sebagai fasilitasnya aja. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan cuan dalam bertransaksi di perdagangan berjangka. Kalau kita analogikan teman-teman, ya, sekarang saya tanya, ATM itu sebagai robot bukan? Robot. Karena apa? Dia pengganti daripada yang namanya teller.
Betul, ATM store tunai. Kita ganti lagi, apa lagi? Kita analogikan lagi. Ya, robot trading itu sama nggak software perangkat lunaknya kayak e-commerce? Sama nggak? Sama. Kita nggak perlu berjualan lagi buka toko segede ruko dan segala macam ya. Kita dengan adanya e-commerce, kita bisa buka toko juga di situ. Sama nggak? Sama. Berarti artinya apa? Robot ini hanya sebagai fasilitas, teman-teman. Pembantu trading. Makanya kalau di luaran sana teman-teman ditawarin robot yang 100% dia robot jalan sendiri, tanyain dulu teman-teman. Ya, itu siapa yang jaga? Nah, itu siapa yang buat? Nah, ya kayak gitu. Nah, teknologi yang ada di DNA juga, ya. Nah, kita perlu tahu juga teman-teman, trading itu tidak ada hukum yang pasti. Artinya apa? Harga bisa naik ke atas, harga bisa naik ke turun. Nah, benar seperti itu. Ya, tetapi tidak ada yang pasti. Kita nggak tahu pasti dia ke atas atau dia turun ke bawah. Tapi yang pasti harga pasti ke kanan. Karena ya geraknya ke kanan. Ya, nah, untuk mengatasi itu DNA punya teknologinya. Teknologinya apa? Untuk mengatasi data salah, kemudian market berubah, kemudian volatilitas berubah, kita selalu mengupdate ya si autopilot ini. Ya, dulu dari DNA Pro ketiga mengganti ke DNA Pro 4. Nah, kemarin ya kita baru saja mengganti atau mengupdate softwarenya ke DNA Pro 5. Ya, karena apa? Kemarin terjadi volatilitas yang berubah. Makanya kita kebanting kemarin tuh di hari Jumat minggu lalu. Ya, sampai dengan segala macam, saya masih ingat, kita itu trading paling lama. Selama 3 tahun kita trading, ya, itu hari terlama bagi kita, bagi para expert. Ya, saya masih ingat, sampai jam 23,56 menit selesai. Banyak yang panik itu, tapi robotnya mantap. Ya, ya itu berjuang. Nah, ya, jadi si expert tradernya berjuang. Saya aja waktu kemarin lagi di jalan udah ditelepon sama Pak Z dan Pak AB, kita konsolidasi by video call segala macam. Ini ambil posisi belajar segala macam nih semuanya. Ya, akhirnya kita ubah tuh. Kita upgrade softwarenya ya dari yang versi 5 ke versi 4. Ya, gitu. Oke, jadi kita bisa tahu nih teman-teman ya. Ya, teknologi itu adalah sebenarnya suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keuntungan bagi manusia. Benar nggak? Benar. Karena apa? Zaman sekarang teman-teman tahu sendiri. Teman-teman pasti pengennya apa? Punya yang mudah, cepat, murah. Benar nggak? Ya kan? Tapi pengen dapat untung. Untungnya apa? Pengen untung gede. Nah, ternyata dengan adanya teknologi, ya ternyata dia bisa berfungsi untuk memberikan ketiga manfaat tersebut. Ya, nah, teman-teman juga ternyata teknologi ini juga ya, selain daripada sebagai suatu sarana untuk memfasilitasi, ternyata teknologi juga sebagai pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Contoh, berita hari ini. Dulu ya, kejadian hari ini baru bisa dibaca besok, tetapi sekarang tidak. Kejadian hari ini paling 3 menit berikutnya juga sudah muncul tuh beritanya. Nah, itu adanya teknologi. Kemudian apa lagi? Memudahkan pekerjaan. Ya, kita makin mudah dengan adanya teknologi. Kita nggak perlu capek-capek, ya. Kemudian apalagi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, pasti kalau dulu, kalau di sekarang ini di Jepang aja orang-orang udah pakai robot, ya, karena dia industrinya udah maju tuh, industrinya udah 5.0. Ya, kemudian apalagi sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online, ya kayak kita gini. Kita belajar online nggak? Belajar. Apalagi misalkan ibu-ibu sekarang di rumah, ya, yang sudah punya anak, ngajarin anaknya daring, ya, dengan adanya teknologi, kita nggak perlu harus tetap muka, ya. Kayak gitu. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman ya. Saya buka dulu paradigmanya. Jadi perubahan teknologinya juga. Tuh, ya telepon dulu gede, sekarang kecil. Dulu kita pakai mesin tik, sekarang ada laptop. Apalagi tuh dulu kalau misalkan kita pengen video, telepon, foto, kemudian apalagi dengerin musik, harus masing-masing benda. Sekarang enggak, dengan ada teknologi HP. Apalagi tuh, ya. Ini juga. Ya, benar lagi nggak ada tuh ke depan nggak tahu menjadi apa lagi. Jadi kita harus siap-siap ya menghadapinya. Jadi kita harus siap-siap dan kita juga harus bisa beradaptasi. Sama dengan trading juga teman-teman yang teman-teman tadi lihat. Kalau trading manual, psikologisnya kena nggak? Kena. Dengan adanya menggunakan software autopilot, teknologi software autopilot, kita mudah nggak? Mudah teman-teman. Nah, ya, akhirnya kita cuma duduk-duduk diam dapat duit. Ya, kita biarkan duitnya yang bekerja, kitanya diem. Nah, ya, kayak gitu. Nah, kita lihat lagi. Bisnis 5 tahun ke depan akan menjanjikan karena banyak pekerjaan digantikan oleh teknologi autopilot. Bisnis apa? Auto analisa keuangan, udah diganti. Sekarang banyak software autopilot di luar. Apalagi, teller bank, saya bilang tadi ya, diganti sama ATM store tunai. Customer service. Kalau teman-teman telepon Telkomsel, yang terima siapa? Veronica. Itu udah robot. Apalagi resepsionis. Kalau resepsionis sudah banyak. Sekarang hotel-hotel sudah menggunakan robot. Dan apalagi kasir udah diganti dengan apa? Dengan namanya e-wallet. Ya, ada Dana, OVO.
apalagi leasing tiket dan segala macam udah diganti. Accounting payroll udah lama ini ya. Udah apalagi tenaga rakit dan pekerja pabrik. Ya, pabrik sudah mulai menggunakan robot karena apa? Menekan biaya produksi. Udah apalagi telemarketing. Dan yang pasti teman-teman adalah seorang trader. Sekarang ini banyak sekali trader yang merubah cara transaksinya. Sudah tidak lagi mereka menggunakan yang namanya trading secara manual. Kalau dulu saya masih zaman di kantor 3 hari nggak tidur nungguin harga balik nggak. Sekarang nggak perlu, dengan ada robot udah tinggalin. Ya, nah tapi kalau mau dilihat juga ya di luaran sana teman-teman ya, orang-orang yang sudah menggunakan teknologi autopilot, hasil keuntungannya gede nggak? Gede teman-teman. Tapi tetap aja katanya ya, di DNA ini hasilnya gede. Karena ya nggak mungkin, itu pasti tradingnya bohong bubble segala macam. Ada di luar sana banyak yang lebih menguntungkan. Ya, tuh tradingan mereka tuh sampai 3.000 ada. Kita baru 727. Sorry, sekarang 840 sekian lah ya kita dalam 1 tahun ini keuntungannya. Ya, kalau di luar sana banyak sekali tuh. Ini aja yang dari 2019 ini udah 6.900. Ini sudah 4.500, ini 3.600. Jadi banyak di luar sana yang lebih besar keuntungannya daripada kita. Ya, jadi di sini kita juga sebenarnya harusnya berterima kasih juga ya. Nah, jadi si perusahaan Meta Software Coach ini yang pertama kali bikin teknologi yang namanya MetaTrader versi 1 dulu 99 2000 ya, sampai sekarang ternyata dampaknya ada dari teknologi trading menggunakan platform MetaTrader. Artinya apa? Supaya investasi kita bisa bertumbuh, ya kan? Tapi saya bilang lagi dengan cara yang baik dan benar. Ya, banyak orang di luar sana menggunakan platform tradingnya itu digunakan untuk hal-hal yang nggak benar atau cuman pengen dapat komisinya aja. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang merubah yang jadinya trading forex itu jelek di mata orang. Ya, kemudian saat ini juga trading online sudah menggunakan teknologi komputer, smartphone, kemudian tablet dengan adanya internet dari sebuah platform, teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, teman-teman juga perlu tahu juga teknologi dari DNA Pro nih, ya, teman-teman yang belum join, ya, atau yang baru join, mungkin belum kenal DNA. Jadi kita 2016, teman-teman. Ya, perusahaannya hanya berbasis edukasi, kemudian jual robot secara beli putus, teman-teman. Ya, kemudian berkembang tuh autopilotnya di-upgrade, kemudian dikembangkan oleh Pak Mike, ya, direktur kreator yang sebelumnya. Ya, akhirnya muncul 2019 autopilot dengan pola candlestick pattern. Dari 2019 ini sampai dengan saat ini, ya, kita stabil dan konsisten. Artinya apa? Value kita di sini itu punya stabil dan konsisten, teman-teman. Ya, sampai dengan saat ini sudah 5 kali softwarenya di-upgrade. Ya, 2019 autopilot DNA Pro, 2020 teman-teman. Menggunakan pair XAU USD ternyata cocok dengan algoritmanya. Kita makin pede tradingnya. Ya, kita makin pede, akhirnya kita bersamaan menggandeng satu pola model bisnis yang namanya networking, teman-teman. Ya, artinya kita juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada di 2021, mulai melakukan beberapa inovasi yang kreatif, teman-teman. Ya, saya bilang tadi, namanya bisnis, kita harus cari untung. Ya, akhirnya kita punya inovasi, membuka cabang. Cabang kita di Denpasar, di Medan, di Semarang, di Singaraja. Next kita punya di Surabaya yang terbesar. Ya, itu cabangnya. Ya, jadi itu inovasinya. Selain itu juga, ya, DNA Pro juga punya inovasi lain, teman-teman. Ya, kita sudah membantu, ya, memberikan keuntungan juga. Ya, kita juga mulai berinovasi lagi. sorry. Ya, berinovasi lagi. Inovasinya apa ya? Tentunya dengan cara membantu banyak orang juga. Ya, teman-teman bisa tahu nih, ya, ada nih tuh, ada Abi, ada AB. Di sini juga ada Ubed. Ubed ada semuanya. Ya, ini di sini kita menjadi sponsor salah satu liga super atau Liga 1 BRI ya di Indonesia, kasta tertinggi di sepak bola itu Borneo FC. Kita berinovasi di sana. Kemudian apa lagi? Ini kita beli Serpong City ya, Liga 3 klub sepak bola juga. Kemudian apa lagi? Nah, membantunya apa? Kemarin Denny Sumargo menjual jersinya, jersey kebanggaan dia. Ya, dia cetak slam dunk ya kalau nggak salah ya. Nah, itu membantu salah satu atlet wanita timnas juga yang terkena kanker. Memang nggak banyak, teman-teman. Ya, memang nggak banyak, tapi setidaknya bisa meringankan, ya kan? Meringankan biaya daripada biaya rumah sakitnya. Karena teman-teman bisa tahu sendiri biaya kanker itu nggak cukup sedikit ya, teman-teman ya. Tapi setidaknya kita bisa membantu. Ya, kemudian apa lagi? Nah, kita juga menjadi partnership daripada klub basket Liga 1 juga, DNA Bima Perkasa Jogja. Yang terbaru kemarin kita juga membantu juga atlet Paralimpik. Ya, kemudian apa lagi? Nih, yang terbaru lagi adalah kita menjadi official partner daripada pagelarannya
PSSI. Oh, ya. Gitu. Jadi kita punya inovasinya lain daripada yang lain. Ya, gitu. Tapi kita lihat lagi, ya, secara teknologi ada dampak positifnya nggak? Ada. Ya, serba mudah. Kemudian apa lagi? Meningkatkan kinerja ekonomi. Kemudian apa lagi? Semakin efektif dan efisien. Sudah pasti. Ya, kemudian apa lagi? Meningkatkan inovasi dan daya kreativitas. Ya, kemudian apa lagi? Di sini juga teman-teman ada dampak negatifnya juga. Ya, saya bilang tadi teknologi autopilot kita juga ada dampak negatifnya. Apa? Dampak negatifnya adalah ketika orang menjadi greedy. Nah, ya, makanya robotnya dibiarin tuh. Nah, nggak kayak gitu caranya, ya. Di sini juga dampak negatif dari teknologi mempengaruhi kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial apa? Intensitas dan bentuk komunikasi pun menjadi berubah. Nah, ini nggak, teman-teman merasa nggak dengan adanya teknologi ke mempengaruhi kehidupan sosial? Teman-teman kalau lagi makan sama teman-teman kumpul semuanya, ya, pasti yang dipegang apa? HP semua. Kalau dulu kan nggak, kita ngobrol, oh segala macam. Ya, kemudian apa lagi? Menciptakan ketergantungan. Ya, sekarang menciptakan ketergantungannya apa? Kita pengen makan, udah GoFood aja. Biasanya apa? Kita turun ke bawah. Ya kayak gitu. Kemudian apa lagi? Membatasi gerak fisik manusia. Iya betul. Ya contohnya saya lah ya, jujur saya. Ini saya jadi gede kayak gini apa? Gerak fisiknya tuh nggak ada. Jadi apa-apa gampang, apa-apa gampang. Ya, ternyata itu dampak negatif dari yang namanya adanya teknologi teman-teman. Ya, itu. Jadi di sini juga kita bisa tahu perubahannya di era digital itu balik lagi ke teman-teman. Mau teman-teman anggap sebagai ancaman, ya, atau sebagai peluang. Nah, teman-teman yang memilih sendiri. Kalau kita sebut ancaman, karena apa ya? Kita bisa lihat mulai ke depan digantikan dengan sistem robot sama alat otomatis. Kalau sebagai peluang, nah inilah teman-teman. Saatnya teman-teman. Ada peluang yang menawarkan teman-teman diundang oleh siapa? Rekankah atau temenkah atau saudara segala macam. Diundang mungkin saat ini jawaban daripada semua doa teman-teman. Pasti kan teman-teman doanya gini, ya Tuhan, tolong saya pengen dapat uang tapi hanya duduk-duduk diam saja. Nah, ternyata Tuhan kasih jawaban. Dengan apa? Dengan adanya peluang saat ini. Teman-teman diundang pada Zoom ini, artinya apa? Ada peluang, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat, teknologi memungkinkan populasi yang besar, tetapi populasi yang besar sekarang membuat teknologi menjadi sangat diperlukan. Oke, thank you. Itu aja. Silakan, Abi.